Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masih dalam mata kuliah kesehatan hutan. Tapi untuk mata kuliah ini kita kali ini pokok bahasannya ini sih masih sama ya kayak kemarin, masih penilaian vitalitas di mana yang dibahas adalah kondisi tajuk pohon. Tapi di sini kita akan membahas lebih mengarah pada pengukuran tentang kondisi tajuk pohon. Jadi kalau kemarin sudah diberikan arahan, sudah diberikan kita sama-sama belajar apa sih yang maksudnya tajuk pohon yang seperti apa, mengapa itu dilakukan pengukuran tajuk pohon. Lalu ada beberapa poin yang akan dibahas atau yang harus mahasiswa tahu pada pengukuran untuk kondisi tajuk pohon. Nah, di sini akan kita bahas lebih dalam lagi, kita bahas lebih mengarah pada pengukurannya. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan melihat CPMK dan sub CPMK. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Nah, di sini sudah ada nih di PPT kita CPMK dan sub CPMK dari pertemuan kita hari ini. Nah, yang CPMK-nya masih tetap sama karena ini ada capaian untuk mata kuliah. Jadi ini mahasiswa memahami teknik penilaian kesehatan hutan menggunakan tekniknya FHM. Dan sub CPMK-nya mengikuti pada pertemuan hari ini, yaitu diharapkan mahasiswa ini mampu melakukan penilaian menggunakan indikator vitalitas khususnya pada kondisi tajuk pohon. Oke, dari sub CPMK dan CPMK ini kita sekarang masuk ke materi. Yaitu materi kita kali ini adalah pengukuran kondisi dari tajuk pohon. Oke, kalau kita melakukan pengukuran di hutan, sebelumnya kita sudah mengukur vitalitas yang untuk kerusakan. Nah, selain kerusakan, kita juga akan melakukan pengukuran tentang tajuknya, tajuk pohonnya ini. Oke, ini di sini kita lihat pengukuran tajuk pohon ada beberapa poin sebenarnya, data-data yang perlu kita ukur untuk mendapatkan bagaimana sih kondisi tajuknya ini. Nah, ini ada beberapa yang akan kita ukur, yaitu yang pertama adalah LCR, lalu ada SIDEN atau crown density, lalu ada volley transparency atau biasa disingkat FT ya, lalu ada crown diameter dan ada untuk kondisi dieback-nya. Ini sebenarnya kalau kalian ingat-ingat lagi pertemuan yang lalu, ini sudah dijelaskan. Beberapa hal ini sudah dijelaskan, bahkan juga sudah berkata itu pengantarnya ya untuk pengukuran. Jadi dijelaskan bagaimana LCR itu yang mana, LCR itu yang seperti apa, lalu kenapa LCR itu penting diukur, kenapa, itu semua sudah disampaikan pada materi sebelumnya. Nah, sekarang ini kita akan lebih ke pengukurannya. Oke, yang pertama kita lihat LCR. Untuk pengukuran LCR, LCR tuh kita ingat lagi light cone ratio. Jadi ini apa sih? LCR ini merupakan ukuran panjang tajuk. Di sini akan saya garis bawahi panjang tajuk dibandingkan dengan total tinggi pohonnya. Jadi di sini yang diukur adalah si pohonnya, si panjang tajuknya itu seberapa, lalu total tinggi pohonnya seberapa. Maka di sini jangan lupa saat mengukur di lapangan otomatis akan ada alat yang digunakan ya, bisa pakai phantometer seperti itu. Nah, di sini ada rumusnya loh LCR ini. Rumusnya apa? Rumusnya itu X per Y dikalikan 100%. X apa, Y apa? Nah, kita lihat nih di slide selanjutnya. Oke, di sini ada beberapa gambar nih, gambar-gambar cantik ini yang menggambarkan pohon ya. Di sini ada apa dia tuh? A, B, C, D, E, F. Ada A sampai dengan F, di situ ada 6 gambar. Di situ memperlihatkan ada berbagai macam gambaran sketsa
pohon dengan berbagai jenis tajuknya. Kalau kita ingat-ingat lagi, pohon itu jenisnya macam-macam, punya tipikal tajuk masing-masing. Ada yang dia tajuknya seperti piramida, lalu ada yang tajuknya bertingkat dan lain sebagainya. Jadi di situ mereka akan punya nilai X dan nilai Y yang berbeda antara tiap pohon. Nah, tadi X dan Y apa sih, Bu? Tadi sebelumnya X per Y kali 100% ya. Nah, di sini kalau kalian lihat X di sini berarti yang mana nih X? X adalah bagian dari tajuk, daerah tajuknya. Lalu Y yang mana? Y ini adalah si tinggi pohonnya. Jadi kalau misalnya di situ kalian lihat ada gambar A, kita mulai dari gambar A. Dari gambar A di situ tajuk itu mulai tersusun dari apa? Terlihat dari mana tajuk itu? Nah, di sini akan kita lihat. Di sini kalau di gambar A ini sebenarnya percabangan ranting pertama atau ranting pertama itu sebenarnya dia dari bawah itu sudah ada. Tapi itu bukan penyusun dari tajuk. Maka tajuknya dimulai dari yang lebih atas sendiri. Yang lebih atas lagi maksudnya. Jadi yang menyusun keseluruhan dari pohon itu. Jadi penyusun dari cabang utamanya. Yang dimulai dari cabang utama, bukan cabang-cabang air tunas-tunas air yang ada di bawah itu bukan. Nah, jadi dia yang kalau kalian perhatikan di daerah X itu akan kalian lihat itu adalah daerah tajuknya. Nah, berbeda pula dengan gambar misalnya gambar C, misalnya kita lihat ya gambar C. Kalau gambar C itu dia kayak bertingkat seperti itu kan tajuknya, tapi memang ada beberapa tanaman tipenya seperti itu. Jadi tajuknya ya dimulai dari percabangan utama yang paling bawah. Nah, kalau gambar B itu kan memang bentuk tajuknya berbeda dengan gambar A, tapi dia sama-sama dia mulai bukan cabang utama ya, cabang kecil ada di bawah itu, tapi itu bukan membentuk tajuk, bukan cabang pembentuk tajuk. Nah, berbeda lagi dengan gambar D. Kalau gambar D itu apakah sama dengan gambar A dan gambar B? Beda. Meskipun arahnya kayaknya ke bawah ya, tapi itu cuman karena arah tajuknya aja, arah percabangannya aja yang ke bawah, tapi itu adalah cabang utama, pembentuk cabang utama, bukan cabang-cabang tunas-tunas air gitu, bukan, tapi itu memang pembentuk dari tajuk utama. Jadi karena itu dia dimulai dari yang paling bawah. Nah, tapi beda lagi D itu kalau kalian lihat di atas itu memang ada cabang-cabang lagi, tapi dia hanya cabang-cabang saja. Dia bisa mengalami dieback ini. Jadi di atasnya itu sudah tidak ada daun-daunnya, tidak ada penyusun organ-organ penyusun tajuknya. Jadi X-nya itu seperti gambar tersebut hanya dimulai dari percabangan utama yang mengarah ke bawah sampai dengan sebelum dieback itu. Jadi ada beberapa gambaran ya bagaimana kalian kalau mau mengukur di mana sih tajuknya itu. Jadi tajuk hidupnya lah ini yang diambil datanya, itu adalah tajuk hidupnya. Oke, kita lihat lagi di sini ada gambar lagi nih. Gambarnya lucu banget ya. Cuman memang di lapangan seperti ini, ada kondisi seperti ini. Ada kondisi yang pohon itu dia tumbuhnya nggak lurus ke atas. Karena kan mungkin tekanan dari pohon-pohon di sekitarnya. Ataupun kondisi lingkungannya yang menyebabkan si tanaman seperti ini. Nah, itu di situ bisa kalian lihat mana X-nya, mana Y-nya. Lalu di sini ada contoh, di sini ada dua kanan dan kiri ya. Di situ ada gambaran tajuk pohon. Di situ ada X dan Y-nya, di situ ada nilainya masing-masing. Kalau yang di situ ada gambar X, Y, lalu ada satu gambar lagi yang di situ ada X, Y, dan satu lagi yang dia sebenarnya bukan pembentuk tajuk karena dia ada dua cabang utama sebenarnya. Nah, dua cabang utama ini
yang membentuk tajuk tetap adalah percabangan utama yang pertama. Jadi karena itu meskipun dia punya cabangnya ganda, dia tetap yang diambil adalah tajuk hidupnya. Jadi mulai dari percabangan utama yang pertama sampai dengan ujung tajuk. Seperti itu. Ini adalah tajuknya. Gambaran untuk bagaimana kalian menghitung LCR. Oke, selain LCR ada SIDEN atau crown density. Nah, crown density atau dibilang kerapatan tajuk ini merupakan jumlah dari organ-organ tanaman yang membentuk tajuk. Misalnya pembentuk tajuk apa? Ada cabang, ranting, daun, bunga maupun buah. Nah, di SIDEN ini kita juga bisa mengklasifikasikan kelas tajuk ini. Nah, ini ada indeksnya, yaitu indeks kerapatan tajuk. Di sini menggunakan Wangai 2009. Di sini ada bisa kalian lihat di tabel ini ada beberapa kelas klasifikasi kelas tajuk, mulai dari tertutup sekali, lalu rapat sampai dengan jarang. Di situ ada beberapa nilai juga untuk kerapatannya berapa. Tertutup sama sekali itu nilai kerapatannya adalah 1, sampai dengan jarang nilai kerapatannya adalah kurang dari 0,2. Lalu untuk pengukuran kerapatan tajuk yang selanjutnya. Nah, untuk pengukuran kerapatan tajuk itu ada alat bantunya. Nah, namanya itu magic card atau di sini bisa dibilang kartu skala kerapatan tajuk ya, itu. Ini di sini nanti berupa kartu yang dia bisa kita gunakan untuk estimasi tajuknya itu kerapatannya sekian. Jadi ini bisa dilakukan di bawah pohon, lalu kalian untuk mengarahkan ke pohon tersebut lalu dilihat kira-kira tajuknya apakah dia 90% atau 95% atau 50%. Nah, di situ bisa diukur untuk kerapatan tajuknya. Lalu selain kerapatan tadi ada transparansi atau polis transparansi ya, transparansi tajuknya. Nah, ini dia itu ibarat kata kebalikan lah ya dari kerapatan itu. Jadi berapa besar cahaya matahari yang bisa menembus di celah-celah tajuknya itu. Nah, ini ada untuk cara pengukurannya, kebalikannya dari kerapatan tadi. Nah, setelah itu ada juga yang namanya diameter tajuk atau crown diameter. Ini merupakan diameter ya, jadi dia diameter berarti ada dimensi di sana yang diukur. Ini dibutuhkan untuk menghitung volume tajuk dan biomasa. Kalau secara umum diameter tajuk itu dibutuhkan untuk biasanya menghitung volume tajuk, biomasa tajuk. Nah, diameter tajuk ini juga bisa untuk mengukur penutupan kanopi tajuk dan kompetisi antar pohon satu dengan pohon yang lain di dalam tegakan. Untuk data diameter tajuk itu biasanya diukur nggak cuma satu pengukuran aja, nggak cuma satu arah aja, dan ini nggak bisa dilakukan pengukuran satu orang. Jadi paling nggak ada 2 orang yang mengukur, di mana dia ambil data diameter tajuk keluar atau yang paling lebar dan diambil data diameter tajuk 90 derajat. Nah, kalau bisa kalian lihat di sini contohnya gambar ini. Jadi kan kalau kita sudah di lapangan, saat kita ada di bawah pohon, kita melihat tajuk itu nggak selalu bulat, nggak selalu oval, tapi dia mengarahnya bisa nggak beraturan. Nah, di sini kalau dilihat gambar ini, itu yang diambil datanya, diukur datanya, itu adalah pada kayak proyeksi lah ya, proyeksi tajuk utama. Jadi tajuk itu coba kita proyeksikan secara ke bawah, lalu kita ukur di mana dia tajuk terlebarnya, lalu di mana dia berpotongan 90 derajat dari tajuk terlebar. Jadi ada 2 data nanti untuk diameter tajuk ini. Oke, ini contoh gambar ini ya, gambar kalau kita misalnya di lapangan diproyeksikan bagaimana mengambil data diameter pohon, diameter tajuk pohon, sorry. Nah,
Setelah diameter ada mati pucuk atau dieback. Ini adalah kematian cabang yang dimulai dari atas, ujung atas, pucuk atas sampai dengan ke daerah dasar tajuk hidup. Nah, ini di sini ada beberapa gambar, ada berapa pohon nih? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 pohon, yang mana pada gambar pohon pertama itu memperlihatkan tanaman pohon sebagai kontrol ibarat kata ya, ini tanaman pohon yang sehat, pohon yang sehat. Nah, ini lalu yang kedua ini ada apa ya? Kematian tajuk di situ mulai dari ujung, tapi dia tidak separah yang nomor 3. Nah, untuk yang nomor 4 ini mulai lebih parah lagi, dan nomor 5 ini dia udah mengalami kematian pada pohonnya karena mulai ujung mengalami dieback ya. Diebacknya udah parah banget, kematian dari ujung ke pangkal. Nah, kalau kita ngomongin itu untuk kondisi tajuk ini bagaimana cara dari tadi LCR, FT sampai dengan tadi dieback itu, data-data itu dikumpulkan untuk kemudian kita bisa mengambil data VCR-nya atau visual crude ratio. Secara visual itu crude ratio seperti apa? Nah, di sini ada VCR. Nah, ini adalah peringkat penampakan tajuk. Jadi mulai dari LCS, CDN, FT, CD ataupun clone dieback itu dikumpulkan datanya untuk mengambil data VCR ini. Nah, di sini untuk data VCR ini kita ada kriterianya. Nah, ini ada di sini, bisa kalian lihat bagaimana kriteria kondisi tajuk yang ini. Data ini dikembangkan oleh Putra 2004 dengan beberapa parameter tadi, ada tajuk hidup, kerapihan tajuk, transparansi, diameter tajuk, dan juga dieback. Ini ada tabel untuk nilai VCR-nya. Ya, nilai tertingginya adalah 4 dan nilai terendahnya adalah 1. Dengan berbagai kriteria di sini silahkan kalian pelajari untuk kemudian kalian lihat, oh, yang mana sih tanaman yang kalian ukur itu berada pada kriteria tinggi ataupun kriteria rendah. Oke, kita masuk pada referensi. Berarti kita pertemuan kali ini sudah selesai. Silahkan kalian kalau mau mempelajari lagi, silahkan dipelajari lagi dari mulai awal dari pertemuan kemarin sampai dengan pertemuan hari ini. Dan ini adalah beberapa referensi yang dapat kalian gunakan untuk pertemuan kali ini. Kalau mau digabung dengan pertemuan kemarin, berarti silahkan untuk dilihat referensi pada pertemuan kemarin juga. Oke, jadi hari ini saya akhiri pertemuan kita. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.